Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan anggota Fitri Handayani, Erinda Ade Fitriana, Muhammad Tanzul, Sela Arini Rahmalita, Muhammad Herdian Saputra, dan Jessica Aulia. Kami akan menjelaskan materi tentang badan eksekutif dan bentuk-bentuk pemerintahan. Badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara, seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempitnya. Dalam sistem presidensial, menteri-menteri merupakan pembantu presiden dan langsung dipimpin olehnya. Sedangkan dalam sistem parlementer, para menteri dipimpin oleh seorang perdana menteri. Dalam sistem parlementer pula, perdana menteri beserta menteri-menterinya dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggung jawab. Wewenang Badan Eksekutif. Kekuasaan Badan Eksekutif mencakup beberapa bidang. Yang pertama, administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundangan lainnya yang menyelenggarakan administrasi negara. Yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam Badan Perwakilan Rakyat sampai menjadi undang-undang. Yang ketiga, keamanan. Artinya, kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Yang keempat, yudikatif, memberi grasi, amnesti, dan sebagainya. Yang kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk penyelenggaraan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Beberapa macam badan eksekutif. Dalam badan legislatif yang mendukungnya dan mati hidupnya kabinet bergantung pada dukungan dalam badan legislatif atau asas tanggung jawab menteri. Kabinet semacam ini dinamakan kabinet parlementer. Menurut sejarah ketatanegaraan Belanda, terdapat beberapa macam kabinet ekstra parlementer. Sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif, zakon kabinet, yaitu suatu kabinet yang mengikat diri untuk menyelenggarakan suatu program yang terbatas. Kabinet nasional atau nasional kabinet, yaitu suatu kabinet yang menteri-menterinya diambil dari berbagai golongan masyarakat. Kabinet semacam ini biasanya dibentuk dalam keadaan krisis, di mana komposisi kabinet diharap mencerminkan persatuan nasional. Sistem presidensial dengan fixed eksekutif atau non-parliamentary eksekutif. Dalam sistem ini, kelangsungan hidup badan eksekutif tidak tergantung pada badan legislatif, dan badan eksekutif mempunyai masa jabatan tertentu. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif. Di Uni Soviet, fungsi-fungsi eksekutif dibagi antara dua badan, yaitu antara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, yakni Presidium Soviet tertinggi, dan Kabinet. Pembagian semacam ini menjadikan perbedaan antara badan eksekutif dan legislatif, seperti yang dikenal di negara-negara demokratis, agak kabur. Wewenang Presidium mencakupi bidang eksekutif seperti mengeluarkan dekret-dekret yang dalam sidang Soviet tertinggi berikutnya disahkan. Di samping itu, Presidium mempunyai wewenang yudikatif untuk membatalkan keputusan-keputusan dan aturan-aturan kabinet kalau dianggap tidak sesuai dengan undang-undang dan memberi tafsiran yang mengikat mengenai undang-undang. Badan eksekutif di Indonesia dalam masa pra-demokrasi terpimpin, yaitu November 1945 sampai Juni 1959, kita kenal badan eksekutif yang terdiri atas presiden serta wakil presiden sebagai bagian dari badan eksekutif yang tak dapat diganggu-gugat dan menteri-menteri yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan yang bekerja atas dasar asas tanggung jawab menteri. Kabinet merupakan kabinet yang dipimpin oleh wakil presiden Mohatta yang karena itu dinamakan kabinet presidensial. Jumlah menteri dalam masa sebelum 27 Desember 1949 berkisar 16 atau kabinet Syahrir ke-1 dan 37 atau kabinet Amir Syarifuddin kedua. Jumlah menteri
dalam masa sesudahnya berkisar antara 18 atau Kabinet Wilopo dan 25 atau Kabinet Ali Syastro Hamid Jojo kedua. Mulai Juni 1949, Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali dan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar itu, badan eksekutif terdiri atas seorang presiden, wakil presiden, beserta menteri-menteri. Menteri-menteri membantu presiden dan diangkat serta diberhentikan olehnya. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR dan presiden merupakan mandataris MPR. Ia bertanggung jawab kepada MPR dan kedudukannya Untergeordnet kepada MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintah selama 5 tahun yang hanya dibatasi oleh peraturan-peraturan dalam Undang-Undang Dasar di mana suatu hal diperlukan adanya suatu undang-undang. Selama masa itu, Presiden tidak boleh dijatuhkan oleh DPR. Sebaliknya, Presiden tidak mempunyai wewenang untuk membubarkan DPR. Bentuk-bentuk pemerintahan. 1. Monarki. Monarki merupakan bentuk dari pemerintahan yang dipimpin oleh raja atau ratu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di suatu negara. Monarki adalah salah satu bentuk pemerintahan tertentu dalam sejarah dunia. Beberapa negara memiliki sebutan unik untuk raja atau ratu mereka, seperti di Malaysia yang menyebut raja mereka dengan sebutan yang di Pertua Agung. 2. Aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh beberapa orang. Merekalah yang memegang peran penting. Salah satu contoh dalam sejarah adalah Prancis pada tahun 1700-an pernah menganut aristokrasi di mana kekuasaan yang mereka miliki dipertunjukkan untuk kepentingan umum. 3. Tirani. Tirani adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh suatu orang yang memiliki kekuasaan absolut dan otoriter. Kekuasaannya akan digunakan secara sewenang-wenang. Contohnya adalah Uni Soviet yang pernah dipimpin oleh Joseph Stalin atau Jerman yang dipimpin oleh Adolf Hitler. Oligarki. Kekuasaan dalam oligarki dipegang oleh beberapa orang serta orang terdekat mereka. Namun, yang memiliki peran dalam oligarki akan dibedakan berdasarkan kekayaan, keluarga, maupun kekuatan militer. Salah satu contoh negara yang pernah menganut bentuk oligarki adalah Afrika Selatan, yang berakhir pada saat Nelson Mandela menjadi presiden di tahun 1994. 5. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang sangat mementingkan rakyat, karena setiap warga negara memiliki hak serta dalam mengambil sebuah keputusan. Istilah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dicetuskan oleh Abraham Lincoln sangat erat dengan yang namanya demokrasi. Pemegang kekuasaan dalam bentuk pemerintahan ini adalah rakyat. Federal atau federasi. Federasi adalah bentuk pemerintahan yang membagi negaranya menjadi beberapa negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk negara kesatuan. Tiap negara bagian memiliki beberapa otonomi khusus dan pemerintahan pusat, mengatur beberapa urusan yang dianggap nasional. Beberapa contoh negara yang pernah menganut bentuk federasi adalah Amerika Serikat, Australia, Kanada, India, dan lain-lain. Itulah bentuk-bentuk pemerintahan yang berbeda-beda dan pernah digunakan oleh beberapa negara. Oklokrasi. Oklokrasi bisa terjadi ketika negara berada dalam kondisi anarki dan masa membangun pemerintahan yang ilegal. Mereka memiliki kekuasaan dengan menggunakan senjata dalam jumlah besar, sehingga rakyat lain menjadi takut. Pada tahun 1930-an, Amerika Serikat hampir masuk ke dalam kategori ini, di mana keluarga mafia mengendalikan negara secara ilegal dan inkonstitusional, dengan berbagai cara ilegal seperti suap dan korupsi. Emirat. Istilah emirat berasal dari bahasa Arab Imara yang bentuk zamannya adalah imarat. Bentuk pemerintahan emirat adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir. Dalam bahasa Arab, istilah emirat dapat merujuk pada provinsi apapun
dari sebuah negara yang diperintah oleh anggota kelompok pemerintah. Salah satu contoh dari bentuk pemerintahan ini adalah negara Uni Emirat Arab, di mana negara ini dibagi menjadi 7 emirat federal, yang masing-masing diperintah oleh seorang emir. Baiklah, sekian materi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami minta maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dan membaca materi dari kami. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.